got so much motherfucking design on right now. Perkenalkan, nama saya Anastasia Iya dengan NIM 2325 triple 119 dari program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Max Weber terhadap sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan pandangan Max Weber terhadap sosiologi. Poin ke-1, pemahaman. Weber menekankan pentingnya pemahaman dalam menganalisis tindakan sosial manusia. Konsep Wettstein mengacu pada upaya untuk memahami makna subjektif di balik tindakan individu, sehingga sosiolog dapat mengenali motivasi dan tujuan di balik perilaku sosial. 2. Rasionalisasi. Weber membahas konsep rasionalisasi sebagai proses di mana masyarakat beralih dari tradisi dan emosi menuju rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Dia mengamati bagaimana rasionalis memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk munculnya kapitalisme modern. 3. Pemisahan nilai dan fakta. Weber membedakan antara penelitian nilai dan penelitian fakta. Dia menekankan pentingnya memahami nilai-nilai yang mendasari tindakan individu sambil tetap mempertahankan objektif dalam menganalisis fakta-fakta sosial. Yang keempat, kelas sosial. Kontribusi Weber dalam memahami struktur kelas sosial sangat signifikan. Dia mengidentifikasikan faktor-faktor seperti kekuasaan, status, dan kekayaan dalam membentuk kelas sosial. Weber memperhatikan bagaimana struktur kelas sosial mempengaruhi interaksi sosial dalam distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Yang kelima, teori tindakan sosial. Weber mengembangkan teori tindakan sosial yang menyoroti pentingnya pemahaman bagaimana individu bertindak dalam konteks sosial. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi, tujuan, dan makna di balik tindakan individu. Yang keenam, birokrasi. Weber dikenal dengan konsep birokrasi yang dijelaskan dalam karyanya. Dia mengganti bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang efisien dan rasional dalam masyarakat modern. Meskipun juga dapat memiliki kelemahan seperti birokratisasi yang berlebihan. 7. Pengaruh agama. Weber mengkaji pengaruh agama dalam masyarakat, terutama dalam karyanya yang terkenal tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dia menyelidiki hubungan antara nilai-nilai agama Protestan dengan perkembangan kapitalisme modern. Yang ke-8, kekuasaan dan otoritas. Weber mempertimbangkan peran kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Dia membedakan antara 3 tipe otoritas. Yang pertama tradisional, yang kedua regional, dan yang ketiga karismatik, yang mempengaruhi struktur kekuasaan dalam berbagai institusi sosial. Yang ke-9, teori tataan sosial. Weber juga mengembangkan teori tataan sosial yang membahas bagaimana norma, nilai, aturan sosial yang membentuk struktur sosial dan mengatur
interaksi antar individu dalam masyarakat. Yang ke-10, pengaruh budaya. Weber memperhatikan pengaruh budaya dalam membentuk perilaku sosial. Dia mengamati bagaimana nilai-nilai norma dan simbol-simbol budaya mempengaruhi tindakan individu dan dinamika sosial dalam masyarakat. Yang ke-11, teori ideal tipe. Weber mengemukakan konsep ideal tipe untuk menganalisis fenomena sosial secara abstrak. Ideal tipe merupakan konstruksi teoritis yang membantu dalam memahami pola-pola umum dalam masyarakat. Pengaruh historis. Weber menekankan pentingnya memperhatikan konteks sejarah dalam menganalisis fenomena sosial. Dia mengamati bahwa faktor-faktor historis mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya. Yang ke-13, teori etika. Weber mengembangkan teori etika yang 13. Teori etika. Weber mengembangkan teori etika yang mempertimbangkan hubungan antar nilai-nilai moral dan perilaku sosial. Dia mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai etika mempengaruhi tindakan individu dan struktur sosial. 14. Pengaruh politik. Weber juga mempelajari pengaruh politik dalam masyarakat. Dia mengamati hubungan antara kekuasaan politik, struktur sosial, dan dinamika politik dalam berbagai konteks. Yang ke-15, teori kapitalisme. Weber memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan kapitalisme modern. Dia mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi ini. Yang ke-16, pandangan tentang modernisasi. Pandangan tentang modernitas. Weber menyelidiki tentang modernitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Dia mengamati perubahan sosial dan budaya yang terjadi sering dengan proses modernisasi. 17. Teori aksi rasional. Weber mengembangkan teori aksi rasional yang menyoroti pentingnya pertimbangan rasional dalam tindakan individu. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. 18. Pengaruh sosiologi. Kontribusi Weber dalam sosiologi telah memberikan landasan penting bagi perkembangan teori sosiologi modern. Pendekatannya yang mendalam dan multidimensional telah mempengaruhi perkembangan ilmu sosial. 19. Pengaruh globalisasi. Meskipun hidup pada abad ke-19 hingga pada abad 20-an, pemikiran Weber tentang struktur sosial, kekuasaan, dan budaya masih relevan dalam konteks globalisasi saat ini. Konsep-konsepnya dapat diterapkan dalam memahami dinamika global yang kompleks. 20. Warisan intelektual. Warisan intelektual Max Weber dalam sosiologi telah memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam pemahaman masyarakat dalam perilaku manusia. Karya-karyanya terus menjadi sumber inspirasi bagi para sosiolog dalam ilmuwan sosial lainnya. Pandangan-pandangan ini mencerminkan
kompleksitas pemikiran Max Weber dalam memahami masyarakat dan perilaku manusia. Kontribusi Weber dalam sosiologi telah memberikan landasan penting bagi perkembangan ilmu sosiologi modern. Baik, hanya ini saja yang bisa saya maparkan pandangan sosiologi menurut Max Weber. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bitches of a lie,